Jadi untuk antisipasi, karena memang tidak semua kepala desa ini tahu ya tentang administrasi. Jadi kami betul, secara administrasi kami akan melakukan pendampingan. Jadi kita akan langsung saja kalau memang ada permasalahan, ungkapkan ke kita, jangan takut. Kita jadikan kami sahabat. Nah, jaksa ini jadikan kami sahabat. Jadi kepala desa yang ada permasalahan bisa langsung datang ke Kejari Lampung Selatan ataupun bisa langsung koordinasi dengan Kasintek. Di situ ada BUMDesnya, badan usaha milik desa. Contoh misalnya pengelolaan, misalnya ada air berlimpah, itu kan bisa dikelola sedemikian rupa menghasilkan pendapatan. Nah, misalnya di situ juga kita Lampung Selatan ini sangat kaya akan wisata. Nah ini desa wisata kita yang prioritas kita ada 10 desa wisata di Lampung Selatan ini. Yang potensial ada 50-an desa wisata kita. Kita punya laut, pantai, gunung, air terjun, air belerang, ya. Pokoknya lengkap kita. Inilah yang potensi-potensi ini melalui dana desa ya. Bagaimana kita dorong supaya itu menjadi desa wisata. Dengan desa wisata tentunya ini akan menarik. Tentunya ada di situ ada sumber daya manusia, pekerjaan, ya kan. Nah di situ nanti ada potensi ekonomi sehingga itu mungkin bisa menahan laju urbanisasi. Bahwa kita terkendala memang kadang kita tidak mengerti di aturan, apalagi sudah memasuki ranah hukum. Nah, apalagi kita juga sekarang seiring perkembangannya waktu, kita untuk membuat perdes, jangan sampai perdes ini tumpang tindih. Jadi yang menyalahi dari perda, bahkan perundang-undangan kadang bisa menyalahi kan. Makanya kalau dari unsur kepolisian mungkin sudah ada Babin Kamtibmas ya, dari unsur TNI sudah ada Babinsa, dan alhamdulillah dari kejaksaan sudah ada program jaga desa. Dari kantor Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Talidawai di channel Tanah Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita akan mengangkat tema soal bagaimana membangun desa jadi magnet ekonomi, memiliki daya tarik, penyelenggaraan pemerintahnya aman dan nyaman. Untuk itu kita menghadirkan narasumber Ibu Kajari Lampung Selatan, Ibu Dewi Astuti. Terima kasih Bu Dewi sudah bersedia hadir bincang tipis-tipis. Terima kasih kedatangannya Bang di Lampung Selatan. Iya, sama-sama Ibu Kajari. Dan Kadis PMD Pemkab Lampung Selatan Bapak Erdiansa. Ya, tapi pun. Ya, Salam Lampung Selatan. Ya. Dan Bapak Fajri SP Ketua Abdesi Lampung Selatan. Kita mulai mengiris tipis-tipis dulu dari Ibu Kajari dulu soal sesuai dengan arahan instruksi Bapak Jaksa Agung agar teman-teman di Kejari bisa mengawal, mengamankan pemerintahan di desa agar pembangunannya tepat waktu, tepat mutu, tepat anggaran, ya, sehingga apa yang dicita-citakan butir ketiga nawacitanya Pak Presiden adalah membangun dari pinggiran desa. Coba Bu, bagaimana cara agar penyelenggaraan pemerintah desa Lampung Selatan ini berjalan baik? Ya, alhamdulillah hari ini kita kedatangan bincang tipis-tipis. Yang mengiris tipis-tipis. Yang mengiris tipis-tipis. Alhamdulillah kita untuk di Lampung Selatan, untuk Kejari Lampung Selatan ini kita sudah pernah Bang, kita ngumpul bareng waktu itu ya. Kita mendatangkan 50 kepala desa di kantor Kejari Lampung Selatan, juga dengan Pak Kepala Dinas PMD hadir juga pada waktu itu. Dan saya sebagai Kajari selain memang jaga desa ini termasuk yang menjadi tugas kita, tugas dari Pak Jaksa Agung untuk membangun Indonesia ini dari pinggiran desa. Nah, karena program jaga desa ini menjadi kewajiban kita sebagai jaksa, maka kita mulai dari awal, dari bulan Januari kita sudah memulai. Nah,
Jadi karena di Lampung Selatan ini ada 256 desa, kemarin kita sudah memulai mengumpulkan untuk teman-teman kepala desa sebanyak 50. Nah, untuk jadwal selanjutnya kami udah koordinasi juga dengan Kadis PMD untuk menjadwalkan, karena memang kecamatan di sini ini ada 17 kecamatan. Nah, jadi rencana nanti saya akan turun. Saya akan turun untuk masing-masing kecamatan. Nah, kita sudah membuat jadwal Kadis PMD dengan koordinasi juga dengan kasih intel untuk nantinya kita akan turun memberikan pencerahan kepada rekan-rekan kepala desa. Nah, rekan-rekan kepala desa ini kita melakukan pencegahan. Pencegahan ini supaya, karena kalau di dalam APBDes itu memang ada tahap-tahap yang harus dilalui. Selain ada tahap pelaksanaan kegiatan, kemudian ada juga tahap pembayaran, pencairan anggaran, kegiatan, kemudian tahap laporan, kemudian tahap pertanggungjawaban. Itu semua mempunyai celah dan rawan penyimpangan. Nah, disitulah kita akan mengawal rekan-rekan kepala desa ini supaya progres dari kegiatan kita ini untuk pendampingan itu kita mulai dari perencanaan, kemudian ada juga penggunaan dananya, kemudian cara pelaporannya, kemudian Kejari akan bersinergi dengan petugas pendamping desa, dana desa yang sudah ada, gitu Bang. Jadi saya selaku Kejari berharap mudah-mudahan ini pemerintah desa ini segera menyelesaikannya kan, nanti untuk tahap-tahapnya kita bisa koordinasi, jangan takut. Jangan takut dengan kita aparat penegak hukum. Karena kalau supaya kita mengawal untuk tertib administrasinya, supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, kita berusaha untuk pencegahan, Bang. Cegah dini. Ya, cegah dini. Karena pidana itu paling terakhir. Ultimum remedium ya kan, penindakan. Jika memang betul-betul memang mensreanya memang sudah tidak bisa kita bina, nah baru. Tetapi dari awal saya sudah mulai bulan Januari kita sudah mengumpulkan. Jadi rekan-rekan kepala desa selain memang jaga desa, kita juga ada RJ Bang. RJ itu sudah kita resmikan, ya, restoratif justice di tiap desa sudah diresmikan oleh Pak Kajati. Oh iya, 256 Bang. Sudah ada RJ-nya? Sudah Bang. Kami sudah 8 RJ di Lampung Selatan ini, alhamdulillah, dan rekan-rekan kepala desa ini sangat antusias. Justru dari mereka Bang, mereka yang minta. Bu Kejari kenapa cuma 1 Ibu yang diresmikan? Waktu itu saya meresmikan pertama ya di Haji Menanata. Kemudian rekan-rekan kepala desa ini minta kenapa Bu Kejari cuma 1 yang diresmikan. Kami juga kalau kami ada permasalahan, kami juga bisa konsultasi. Nah, pas kebetulan memang waktu itu kita sekalian ya ada acara di Natar serentak kita resmikan dengan perwakilan sekitar waktu itu 50 ya kepala desa yang hadir, yang lain dengan sistem Zoom. Nah, Pak Kajati yang meresmikan dan alhamdulillah antusias sampai sekarang, bahkan kepala desa itu kadang langsung chat dengan Bu Kejari. Saking kita udah merasa deket ya, kalau ada permasalahan Bu Kejari begini. Boleh datang langsung ke kantor untuk konsultasi, atau nanti kita sudah ada MPP dan sudah berjalan ya, MPP Mall Pelayanan Publik Bang. Nah, di Mall Pelayanan Publik ini selain ada juga kita mengenai posko untuk mafia tanah, kemudian mafia pelabuhan, mafia bandar udara, kemudian kita juga ada untuk pelayanan hukum gratis. Nah, kemudian ada juga tentang RJ. Jadi masyarakat bisa langsung datang, selain pelayanan yang lain di situ di satu tempat Bang. Nah, bisa mampir di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan yang setiap harinya ada petugas piket di sana. Kalau diagnosa ibaratnya dokter setelah Bu Kejari diagnosa cek persoalan di desa ini, resepnya setelah diagnosa tentu kan ada resep. Di sisi mana yang Ibu celah yang Ibu sebut tadi itu yang
paling ini sehingga harus diantisipasi dini gitu. Ya. Jadi untuk antisipasi, karena memang tidak semua kepala desa ini tahu ya tentang administrasi. Oke. Jadi kami betul, secara administrasi kami akan melakukan pendampingan. Jadi kita akan langsung saja kalau memang ada permasalahan, ungkapkan ke kita, jangan takut. Kita jadikan kami sahabat. Nah, jaksa ini jadikan kami sahabat. Jadi kepala desa yang ada permasalahan bisa langsung datang ke Kejari Lampung Selatan ataupun bisa langsung koordinasi dengan Kasintek. Transfer knowledge ada nggak Bu, supaya kan ibu udah berpengalaman untuk pendidikan dulu ini Ya. transferlah pengalaman ke mereka supaya mereka sedikitnya secara bertahap walaupun nggak instan Ya. terus trennya positif. Betul. Kami ada acara podcast ini Bang. Mhm. Kemudian kami juga ada acara di radio di BFM. Mhm. Nah itu mengenai segala permasalahan. Jaksa menyapa semacam Jaksa itu. menyapa. Kemudian kami juga turun selain di sekolah-sekolah, tapi kami juga di desa. Kami melakukan penyuluhan hukum, penerangan hukum, baik itu mengenai kalau di sini kan narkoba ini tinggi ya Bang ya. Nah selain narkoba, kemudian kami juga waktu itu untuk di desa. Bahkan ada loh kepala desa itu tidak tahu apa tugas seorang jaksa. Tahunya tugas polisi, tapi tugas jaksa itu apa, hakim itu apa, mereka tidak tahu. Nah ini yang membuat saya untuk turun langsung. Nah dari situ mungkin teman-teman bisa oh ternyata tugas jaksa ini selain kita tentang pidana, khusus Bang, tentang korupsi kemudian tindak pidana yang kita tangani, tetapi kita juga melakukan penyuluhan hukum, penerangan hukum mengenai segala permasalahan yang ada di desa. Nah, itu. Sehingga kan kemarin Ibu Ari Ekahni, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem, itu kan sempat beredar juga di media sosial. Beliau cemas kelak hari enggak ada orang yang jadi mau kepala desa lagi karena ketakutan ini gitu loh, karena masalah hukum ini gitu loh Bu Kajari. Jadi jangan takut dengan kita. Nah, kita ini melakukan pendampingan, pencegahan justru, ya kan? Sebelum nanti yang harusnya lurus belok, nah kita luruskan lagi, gitu Bang. Apalagi karena kita tidak tahuan gitu kan. Makanya tidak semua kepala desa tahu. Makanya kalau nggak mau bertanya, maka sesat di jalan. Tetapi kalau sudah dari awal kita mau dikawal, kita mau tahu, kemudian kita bertanya, nah mudah-mudahan bisa on the track. Ini iris tipis-tipis stres buat Bu Kajari dulu Ya. Ini acap kali saya temukan di lapangan sebagai jurnalis gitu ya. Banyak kali teman-teman kita terpilih jadi kepala desa itu karena dia populer di desa itu. Dia tokoh, disenangi banyak orang. Dalam pesta demokrasinya beliau unggul menang, duduk. Tapi begitu itu bermasalah di kompetensi. Di kompetensi dia menang karena populer gitu loh Pak Desi kan. Tapi soal kompetensi, LPJ, partai itu tugasnya jaksanya. Ini gitu kan. Nah itu maksud saya gimana Bu agar mereka knowledge kompetensi mereka bisa ditingkatkan dari sisi hukum, karena yang paling berat itu di sisi hukum loh Pak Kadis ya kan. Nah, gimana Bu Kadis itu? Jadi untuk jadwal selanjutnya Bang, kalau untuk kita penyuluhan hukum maupun penerangan hukum, kita sudah jadwalkan dengan Pak Kadis PMD untuk kita turun. Jadi nanti Kajari akan turun untuk memberikan pencerahan, baik itu permasalahan mengenai korupsi, nanti ada Kasipitsus yang akan ikut turun, kemudian penyuluhan penerangan hukum ini tugas Intel juga akan turun, selain juga RJ ini kasih Pidum yang akan turun. Jadi Kajari biasanya membawa pasukannya untuk kita nanti akan transfer ilmu. Namanya juga sahabat kan. Kajari itu kan sahabatnya masyarakat. Namanya juga sahabat harus rajin berbagi ilmu dong. Harus berbagi ilmu, betul Bang. Siap. Sekarang kita iris tipis-tipis Pak Erdiansa dulu nih, Kadis PMD Pemkab Lamsel. Pak, tugas Bapak itu gimana caranya setelah pemerintahannya tadi berjalan dengan baik, tentu masuk ke sisi fisik. Yang penting kan Pak,
mata pencaharian. Pertanyaan receh saya untuk Bapak, bagaimana agar desa itu di Lampung Selatan memiliki daya tarik sehingga bisa menahan laju urbanisasi? Silakan. Ya, makasih Bang. Jadi memang di Lampung Selatan ya, ini Pak Bupati kita memang lagi bicara-bicaranya ya, bagaimana desa itu menggali potensi di desanya masing-masing. Ya, karena ya alhamdulillah di Lampung Selatan ini potensi kita luas ya, artinya kita potensi alam ada ya, potensi pertanian ya, apalagi letak secara geografis letak kita ini strategis ya, berada di gerbang Sumatera. Jadi memang desa-desa ini dituntut artinya untuk bisa kreatif gitu ya. Nah dalam hal ini kita sudah mendorong lah ya dengan melalui pertemuan, pembinaan, bagaimana desa itu menciptakan pendapatan asli desa. Nah, jadi magnet ekonomi. Ya, jadi magnet ekonomi. Di situ ada BUMDes-nya, badan usaha milik desa. Contoh misalnya pengelolaan, misalnya ada air berlimpah, itu kan bisa dikelola sedemikian rupa menghasilkan pendapatan. Nah, misalnya di situ juga kita Lampung Selatan ini sangat kaya akan wisata. Nah, ini desa wisata kita yang prioritas kita ada 10 desa wisata di Lampung Selatan ini. Yang potensial ada 50-an desa wisata kita. Kita punya laut, pantai, gunung, air terjun, air belerang ya. Pokoknya lengkap kita. Inilah yang potensi-potensi ini melalui dana desa ya, bagaimana kita dorong supaya itu menjadi desa wisata. Dengan desa wisata tentunya ini akan menarik, tentunya ada di situ ada sumber daya manusia, pekerjaan ya kan. Nah, di situ nanti ada potensi ekonomi sehingga itu mungkin bisa menahan laju urbanisasi. Nah, itu. Apalagi memang sejak 2018-2019 itu memang arahan pusat ya Pak Presiden, di desa itu semua pekerjaan itu harus padat karya tunai. Nah, misalnya pekerjaan membangun apakah itu jalan, apakah itu gorong-gorong, bangunan itu harus melibatkan masyarakat sekitar yang berada di bawah, katakanlah baik itu mungkin yang lagi tidak ada pekerjaan atau mereka yang katakanlah berada di bawah menengah ke bawah, itu harus dilibatkan dalam padat karya tunai itu. Itulah mungkin salah satu membendung bagaimana warga desa itu yang dulu berbondong-bondong ke kota ya, di desa itu sawahnya sudah habis, mungkin kan itu dengan adanya perputaran ekonomi di desa, mudah-mudahan itu bisa menarik magnet bagi warga desa untuk tidak ke kota. Dari 250 sekian, itu BUMDesnya sudah ada ini sebelumnya. Kalau BUMDes kita semua sudah ada BUMDes. Nah, hanya saja memang yang potensial, yang bergeliat itu kurang lebih ada 70-an BUMDes lah ya, kita lihat aktif ya, yang memang dia pendapatannya kita anggap stabil lah, progres lah gitu. Yang lainnya masih dalam tahap pengembangan gitu. BUMDes yang ada di Lampung Selatan. Dalam hal agar penggunaan dana itu tepat guna, walaupun benar Pak, tapi gunanya nggak pas juga ini juga ya kan? Bukan sekedar benar anggarannya tapi manfaatnya gunanya jangan sampai kawan butuh pacu dikasih pancing. Jadi, inilah kita juga berkoordinasi tentunya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kajari bahwa kita berkoordinasi. Itu kan dalam penyusunan perencanaan itu ada musrenbang desa. Setelah semua unsur masyarakat, kemudian nanti ada asistensi dari kita, dari dinas terkait ya. Bahkan juga dana desa ini kan ada pendamping desanya. Bagaimana sasaran-sasaran apa yang tadi sudah direncanakan di musyawarah perencanaan tadi tepat sasaran. Nah, ini yang kita kawal lah seperti itu. Nah, tapi mungkin ya kita dalam hal ini pengawalan kita itu dalam hal bagaimana perencanaan itu tepat sasaran. Nah, kalau misalnya di situ seandainya ada yang menyimpang, nah ini kita berkonsultasi lah artinya. Inilah program berkoordinasi dengan program jaga desa. Nah, ini agar sinergi gitu kan. Apakah karena kalau kita kan eksekutif nih, dinas terkait ya, apakah ini misalnya ada ada dimensi hukumnya misalnya. Katakanlah kan kepala desa ini tadi disampaikan bahwa dia memang populer, tapi secara kompetensi belum tentu memahami hukum. Nah, inilah kita kalau soal hukum harus tanya ke ahlinya. Nah, itulah di sini peran-peran kerjasama kita, koordinasi kita dengan pihak terkait dalam hal ini lembaga penegak hukum kejaksaan. Selama ini sinergi dengan insan Adiaksa gimana Pak? Ya, sangat baik ini ya. Alhamdulillah ini dengan Bu Kejari ini kejaksaan ini sangat open ya, jadi tidak mengkhawatirkan lagi ya dengan Pak Desi ya. Kita yang mungkin di priorisasi ini yang kita paling sering bersilaturahmi, baik kita yang bersilaturahmi ke kejaksaan dalam rangka koordinasi maupun ibu juga sering ke tempat kita artinya gitu. Nah, ke desa-desa. Nah, sejauh ini baiklah koordinasi kita dengan kejaksaan gitu. Pak Kadis PMD ini kan kita nggak bisa menuntut instan ya Pak. Harus semuanya bertahap.
Iya, iya. Dalam hal tren tapi membaik positif. Iya, iya. Nah, di mana di Lampung Selatan ini soal tren Bapak lihat kemampuan LPJ pengelolaan penyelenggaraan gimana Bapak lihat secara ini? Ya kan kurang lebih 8 tahun ya dana desa ini berjalan ya. Memang ya kita masih harus terus progres. Mereka bahkan kita tadi disampaikan ketika para kepala desa yang setelah terpilih ini kita ada semacam BIMTEK peningkatan kapasitas. Itu narasumbernya salah satu dari kejaksaan, dari kepolisian juga kita undang, dari itulah artinya mereka yang tadinya sebelumnya mungkin kurang memahami administrasi di pemerintahan, ya karena ini dengan pembekalan seperti itu mudah-mudahan bisa meningkatkan kapasitas mereka. Itu setiap tahun, setiap beberapa bulan juga mereka berkoordinasi terus. Artinya kita bagaimana kalau ada hal yang tidak tahu, nah kita berikan pengetahuan itu. Artinya bagaimana desa itu bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Seperti itu. Selama 8 tahun ini gambaran Pak Kadis gimana soal? Ya, alhamdulillah menurut saya sudah semakin baik ya. Apalagi kita ini sekarang ini sudah digitalisasi ya. Sekarang kita sistem keuangan desa sudah online, sistem desa ya. Sekarang juga nanti karena kita input mereka menginput misalnya penyusunan APBD itu langsung terkonek dengan Kementerian Keuangan. Nah, seperti itu. Jadi memang ini 8 tahun ini terakhir 3-4 tahun terakhir ini sudah semakin rapi lah, artinya seperti itu. Artinya mereka baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan, bahkan SPJ pun ya mereka sudah bersentuhan dengan digitalisasi, Nah, itu yang saya rasa semakin 8 tahun terakhir ini semakin membaik lah, artinya bagaimana desa-desa kemampuan di baik para desanya. Ini sekarang canggih-canggih kok, para desa itu. Ini kan gerbang Sumatera. Iya. Kemudian kita sederhana aja lah, produk pertanian itu sudah dikelola dengan mungkin udah masuk teknologi kayak gitu. Di desa di Lamsel ini gimana? Ya untuk APBD kita sudah pakai sistem keuangan desa online sudah. Bukan untuk mata pencaharian masyarakat itu dengan adanya dana desa. Oh iya. Ada sekarang keripik-keripik. Oh iya. Kalau soal 8 tahun progres dana desa ini pernah kita bedah, artinya memang itu peningkatan ekonomi di desa itu ya sangat meningkat ya. Baik infrastruktur fisik jangan ditanya kalau itu kan tentunya jalan desa sekarang semua hampir bisa dikatakan pasar desa ya, kemudian BUMDes ya, peningkatan perekonomian desa yang tadinya mungkin UMKM itu tadinya hanya dijual di sekitar rumahnya, ini karena kemasan packagingnya bagus, kita ada forum UMKM ya, forum UMKM di desa-desa. Ini bahkan mereka karena ada web di desanya, mereka bisa pasarkan secara online. Masuk pasar misalnya kayak ini marketplace. Sudah. Dari Kalianda tembus ke Toronto Kanada sana. Iya. Online ya. Di sana misalnya desa Semarang. Berlin Jerman sana. Nah itulah sekarang ini. Ya, Unjir ya. Ada Suwak, ada beberapa desa itu memang UMKM-nya sudah di packaging sedemikian rupa itu sudah tembus pasar yang lebih luas. Itu yang mau saya jadi jangan sampai suntikan dana desa ini tidak memberikan signifikasi. Iya. Itu alhamdulillah sudah berjalan. Terima kasih Pak Kadis. Sekarang kita ke Ketua Abdesi Lampung Selatan. Pak Jiri coba dulu kendala di lapangan. Yang pahit-pahitnya aja cerita dulu, baru carikan solusinya. Kalau yang manis-manis tadi, udah solid tidak sama dengan selesai kan ya. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Coba Jadi curhat nih cerita. Boleh dong Bang gitu. Jadi gini Pak, mungkin kalau untuk kendala di lapangan itu betul kata Bu Kajari, Pak Kadis ya. Bahwa kita terkendala memang kadang kita tidak mengerti di aturan, apalagi sudah memasuki ranah hukum di situ. Nah, apalagi kita juga sekarang seiring perkembangannya waktu, kita untuk membuat perdes, jangan sampai perdes ini tumpang tindih. Iya, menyalahi dari perda, bahkan perundang-undangan kadang bisa menyalahi kan. Makanya kalau dari unsur kepolisian mungkin sudah ada Babin Kamtibmas ya, dari unsur TNI sudah ada Babinsa, dan alhamdulillah dari kejaksaan sudah ada program jaga desa. Yang pasti
ya nggak takut lagi Bu dengan jaksa kan Bu. Iya. Tidak takut dalam arti kata yang positif. Iya. Karena kita sharing enak Pak. Segala sesuatu enak sekarang. Dan kalau kendala di lapangan itu sebetulnya ya mungkin karena kendala COVID juga pada waktu di tahun-tahun kemarin dan sekarang pun masih ada yang namanya BST kemiskinan ekstrim. Jadi memang agak terkendala untuk di pengembangan ekonomi kita dan juga untuk di bidang pembangunan. Ya. Mungkin itu saja permasalahan kita yang sekarang ini. Kalau yang lain, so far so good lah. Apalagi Pak Kadis PMD luar biasa dan Bu Kajari luar biasa seperti itu. Jadi itu terbukti yang Pak Abdesi bilang itu. Saya aja yang wartawan setiap hari pengadaan pers itu kecepatannya itu loh Pak. Kita ternyata udah tertinggal update sedikit aja udah berubah peraturan. Iya, cepat kali. Undang-undang pun begitu Pak. Betul itu bagus. Kan? Jadi makanya harus aktif berkoordinasi ya kan. Itu di masalah di peraturan tadi. Di bidang pembangunan fisik gimana? Kalau untuk pembangunan fisik mungkin karena ya sudah seperti yang saya bilang tadi Pak, karena memang terkendala kita di COVID-19 pada waktu tahun 2020, 2021, 2022 masih kan, itu ya sedikit terkendala. Tapi alhamdulillah terbantu dengan program yang 20% ketahanan pangan di situ. Jadi di desa kita masih bisa stabil, walaupun fisik itu ya seperti itu tadi tipis-tipis. Kasih sebagai tipis-tipis karena dana desa pun kena tipis-tipis. Nah, ya, betul. Yang buat anggaran kena tipis-tipis kan kemarin untuk COVID ini. Tapi di desa ini sudah mulai ada belum Pak yang tadinya orang ke kota berduyun-duyun, tapi dengan setelah dibangun daya tarik ekonomi di desa itu yang kayak keripik-keripik tadi sebenarnya udah tertahan belum laju urbanisasinya di? Saya rasa kalau untuk saya berkaca di Kecamatan Kalianda ya, saya rasa sudah tertahan lah laju urbanisasi itu. Karena memang apalagi program dari Pak Bupati ya, mendatangkan investor untuk membuka lapangan pekerjaan. Sekarang banyak Pak, sekarang sudah banyak investor-investor yang membuka pabrik segala macam di daerah pintu tol, pintu masuk, exit tol. Sudah banyak sekarang, makanya di desa-desa juga terbantu dengan penyerapan tenaga kerja. Seperti itu. Otomatis kan tenaga kerja lokal kan terserah. Ekonomi kreatifnya gimana Pak di desa-desa? Kan Lampung itu hasil pertaniannya kan cukup baik. Ini penghasil pangan juga loh Lampung ini. Gerbang Sumatera ini ya. Cuman kita nggak mau dia jual singkong masih berlumpur-lumpur karena dia singkong sudah dikemas di apa, walaupun ke packingnya aja bisa berlimpah-limpah loh Pak. Itu gimana Pak? Kalau sekarang memang ya karena inovasi sudah luar biasa kan, dan juga teknologi sudah luar biasa, packaging sudah bagus, kita mempunyai kader-kader di situ, baik kader PKK, semua kader kita berdayakan untuk membuat UMKM seperti itu. Apalagi di bidang seperti pakan, seperti keripik dan lain-lain gitu kan. Itu sekarang ya seperti kata Pak Kadis tadi sudah bisa diakses Pak sekarang Pak. Digitalisasinya sudah istilahnya, kalau dulu memang betul kita nitipnya ke warung-warung saja. Kalau kita tetangga, kalau sekarang walaupun mereka baru memesan sekarang, kita gorengnya di malam hari, besok kirim sudah bisa. Dan itu yang menambah ya pundi-pundi ekonomi untuk masyarakat. Karena kalau dulu kan stok itu harus ada. Karena sistemnya kita ngampas kemana-mana, ngampas belum tentu laku juga kan. Kalau sekarang orang mesan, walaupun besok paginya kita kirim, segar, dia fresh. Jadi tetap dalam kondisi bagus seperti itu. Ambil empiris lah, nyata di lapangan. Di desa mana mungkin Pak Abdesi tahu dengan adanya dana desa ini itu bisa meningkatkan hirup-pikuk perekonomian di desa itu, dan fasilitas umumnya seperti MCK yang tadinya ini orang di sungai jadi sekarang udah lebih tertib itu ya itu gimana Pak? Alhamdulillah sekarang Lampung Selatan sudah ODF, sudah tidak ada lagi yang buang air besar di
sungai. Sudah tidak ada yang sembarangan lagi, sudah punya septic tank sendiri, Ya, itu. sudah punya WC sendiri. Ya. Jadi Ya. itu memang dari sekian tahun itu memang digeber terus oleh Pemda untuk ODF itu. Kita meraihnya di tahun berapa itu Pak Kadis? 2019 2019 ya. ODF. Karena desa saya kita bebas stunting, wajib stunting, gizi. swasembada gizi. Gizi. Nah, dari situ desa saya pribadi untuk ODF saja di tahun 2018 kalau tidak salah sudah ODF kami disambut oleh desa-desa yang lain. Kita kerahkan juga dari dana desa, membantu dari Pemkab. Jadi semuanya bisa terakomodir untuk di desa, untuk masalah ODF. Untuk giat ekonomi pun kita berdayakan untuk di bidang yang memang di desa itu mencolok. Contoh di desa saya, kita ada pertanian. Pertanian di desa saya berikan untuk bantuan kredit lunak, saya berikan dana ke BUMDes. Jadi mereka setiap sistemnya kita pakai seperti di koperasi atau bank, tapi dengan bunga yang amat sangat kecil. Ya. Nah, jadi mereka terbantu untuk permodalan untuk penanaman awal, seperti itu. Oke, demikian bincang tipis-tipis dengan Ibu Kajari Lampung Selatan, Ibu Dewi Astuti, Kadis PMD Pemkab Lampung Selatan Pak Erdiansa, dan Ketua Abdesi Lampung Selatan Bapak Patri. Sampai jumpa kembali.